Nurinda Wardani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi antropologi. Saya merupakan guru antropologi di SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hari ini, Sabtu 10 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dalam video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya dengan menggunakan metode project based learning, di mana nanti tugas akhirnya anak-anak akan menghasilkan poster digital yang dibuat dari aplikasi Canva, kemudian dipublikasikan di media sosial Instagram, lalu mereka mengikuti uji pemahaman melalui aplikasi Kahoot. Selamat menyaksikan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan berdiri. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi terlebih dahulu. Adiaksa, Ahmad Kaila, Ahmad Zalikra, dua orang yang sakit. Ahmad Naufal, Andika Ramadan, Andi Rian, Ijen, mana tanggapan? Berta, Cynthia, Faridatul, Deayu, Dea Gata, Jelita, Keita, Risanata, MKK, Egi, enam orang yang tidak masuk, 2 sakit, 2 izin, dan 2 dispen BDI. Kenapa BDI mau ada kegiatannya? Hari ini, Sabtu 10 Desember 2022, kita akan membahas materi tentang budaya lokal, seperti yang kalian lihat di layar. Nah, sebelum itu, Budaya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui model project based learning, menanamkan sikap nasionalisme, religius, kreativitas, kedisiplinan, gotong royong, dan tanggung jawab. Peserta didik mampu menjelaskan keberagaman budaya lokal dan mempromosikan budaya lokal yang ada di Indonesia. Nanti selanjutnya peserta didik diharapkan bisa menghasilkan karya berupa poster digital yang dipublikasikan di media sosial Instagram. Kemudian nanti kita melakukan uji pemahaman dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan melakukan apersepsi terlebih dahulu. Apa itu apersepsi? Apersepsi itu kita mengingat materi yang sudah Budia jelaskan di pertemuan minggu lalu.
itu budaya lokal? Silakan dijelaskan. Seperti yang sesuai pemahaman saya, budaya lokal itu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Nah, budaya lokal ini juga mempunyai objek-objeknya seperti adat istiadat, terus rumah adat, tarian daerah, senjata tradisional dan sebagainya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Keberagaman budaya lokal yang ada di Indonesia. Silakan video ini diamati dan dipahami. Nanti Budaya mau salah satu dari kalian untuk mereview apa isi dari video ini. Silakan, selamat menyaksikan. Budaya akan menampilkan video. Dari video yang sudah kalian saksikan itu tadi, Budaya mau salah satu dari kalian mereview apa yang sudah kalian pahami dari video tersebut. Silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke, Noval. Saya Bu. Ya, silakan Noval berdiri. Keberagaman budaya di Indonesia itu ada provinsi itu memiliki keberagaman budaya masing-masing. Seperti contohnya di Jawa memiliki senjata lokal dan juga perbedaan yang juga ada di Kalimantan. Seperti misalnya di Indonesia memiliki di Jawa memiliki celurit, sedangkan di Kalimantan memiliki parang. Nah, itulah perbedaan keberagaman budaya di Indonesia dan juga banyak keberagaman lainnya seperti bahasa. Namun bahasa Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia karena tergolong di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Noval. Boleh tepuk tangan. Dari apa yang sudah disampaikan Noval tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia tadi, Budaya akan menjelaskan contoh budaya lokal yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian lihat di layar, di sini ada 3 budaya lokal. Yang pertama bahasa, yang kedua adalah adat istiadat, yang ketiga adalah rumah adat. Bahasa. Setiap suku bangsa di Indonesia pasti memiliki yang namanya bahasa daerah yang digunakan di daerah-daerah tertentu. Misalnya, bahasa Jawa digunakan di Jawa, bahasa Madura digunakan di Madura, bahasa Sunda digunakan di Bandung atau Jawa Barat. Kemudian ada bahasa Gayo yang ada di Aceh. Kemudian ada bahasa Batak. Nah, kemudian untuk budaya lokal yang selanjutnya adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, unsur adat istiadat bisa meliputi tata upacara perkawinan, tata upacara kematian, pakaian adat, upacara adat, dan juga keagamaan. Nah, salah satu contoh adat istiadat yang ada di daerah kita, jawabnya kehamilannya sudah 3 bulan, itu mereka melakukan yang namanya neloni. Kemudian ketika usia kehamilannya 7 bulan, mereka mitoni, atau mungkin ada yang siraman. Nah, kemudian ketika bayi ini sudah lahir, itu biasanya mereka menyebutnya adalah brokoan, atau mungkin ada jenang abang untuk
mengesahkan nama si jabang bayi ini tadi. Kemudian di adat istiadat yang lain adalah salah satunya adalah tentang perkawinan. Mungkin kalau kalian pernah melihat orang-orang yang menikah di sekitarmu, yang namanya menikah itu pasti ada aturannya ketika temu. Misal nih, ketika temu, pengantin sudah ketemu, mereka saling lempar beras kuning. Kemudian si laki-laki menginjak telur, kemudian sama si mempelai wanita dicuci. Kemudian diselendang oleh bapak ibunya, dibawa ke pelaminan. Kemudian si perempuan ini duduk dan laki-lakinya memberikan biasanya itu beras dan juga koin. Nah, itu untuk apa? Itu sebagai pelambang atau sebagai simbol bahwa nantinya dalam kehidupan rumah tangga si laki-laki ini akan memberikan nafkah ke perempuannya. Nah, kemudian setelah itu ada sungkeman juga. Sebagai apa? Penghormatan mempelai laki dan mempelai perempuan ke orang tua mereka, sebagai tanda juga bahwa mereka ini akan mengarungi bahtera rumah tangga, meninggalkan orang tuanya ini karena hidup dengan pasangannya. Setelah budaya menjelaskan materi tentang budaya lokal, kita akan melakukan kegiatan di lembar peserta didik. Budaya sudah share link LKPD di grup kalian masing-masing. Silakan dibuka di link yang ada di WhatsApp kalian, atau kalian boleh scan barcode yang ada di depan, atau boleh klik https bit.ly mengingat dulu yuk. Silakan.
bisa dimengerti tugasnya? Silakan dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dikerjakan. Kita punya waktu 15 menit untuk mengerjakan aplikasi dari
Ayo 9 orang mana? Terus Ireng dulu. ireng sih, ireng. Oh enggak, mau bandingannya balik. Oh ya, balik Chen. Oke. Lurus itu ya. Oke. Guys. Oke, Oke. Kemudian Ramadan. Kemudian yang ketiga tari. Yang keempat apa yang keempat? Upacara. Oke, boleh kembali. Berarti dimulai dari makanan khas. Silakan semua anggota kelompoknya. baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kerja produk dari poster kami. Sebelum itu kita makanan rawon. Ini adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Jawa Timur. Ya, makanan ini dikenal makanan sup daging berkuah hitam dengan bumbu campuran khas menggunakan gula. Ciri-ciri rawon. Yang pertama, kuah rawon terbuat dari rempah yang khas dengan menggunakan bawang. Yang kedua, rawon berisi potongan daging. Yang ketiga, jenis rempahnya adalah bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, dan cabai. Yang ketiga, kandungan rawon. Buat yang mikirin kesehatan, kandungan rawon mengandung 272 mg kalsium, 5,4 gram protein, 3,3 mg zat besi, dan 153 mg fosfor dalam satu porsi rawon. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan kalsium, protein, fosfor, dan zat besi rawon cukup tinggi. Dan yang keempat, manfaat rawon, manfaat dari kalium yaitu mencegah anemia, manfaat dari zat besi yaitu meningkatkan proses pembekuan darah, dan manfaat dari kalsium yaitu meminimalkan terjadi stroke. Apakah Anda semua tergiur dengan rawon? Rawon itu biasanya dapat dibeli di warung terdekat. Itu biasanya dengan harga yang terjangkau, kurang lebihnya antara 10.000 sampai 20.000. Sepertinya sesi presentasi kita sudah kita akhiri. Apakah ada yang berkomentar atau ada yang berpendapat atau bagaimana? Tapi tadi sudah dibahas Bu. Ini ada yang mau saya tanyakan. Kamu harus tahu. Mana jadi? Ayo kita. Kita. Silakan. Mohon izin bertanya. Dulu saya pernah mendengar bahwa keluak itu adalah salah satu tumbuhan yang dilindungi. Nah, maka dari itu bagaimana cara agar rawon ini tetap lestari, karena kayaknya keluak itu salah satu tumbuhan yang dilindungi. Keluak tumbuhan langka. Silakan bisa dijawab oleh Akan saya jawab. Nah, di sini saya sudah browsing dengan sumber Akademia Indo. Jadi di sini dikatakan bahwa keluak itu bukan termasuk tumbuhan langka. Namun tanaman keluak ini sudah jarang ditemukan. Jadi bisalah digunakan, tapi kita itu harus juga membudidayakannya gitu loh. Soalnya kan ya katanya sama kayak tadi kan juga jarang. Nah, supaya menjual rawon ini tetap berlanjut dan tidak bangkrut. Nah, itu kita harus membudidayakannya. Sudah, apakah sudah terjawab? Ya, namanya sesi tanya jawab kita akan akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang tari tradisional dari Osing, yaitu
tari gandrung. Yang pertama adalah pengertian dari tari gandrung. Tari gandrung merupakan tarian khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Yang kedua adalah filosofi dari tari gandrung. Tari gandrung dibuat untuk menunjukkan rasa syukur masyarakat terhadap hal yang diperoleh. Kata gandrung sendiri memiliki arti tergila-gila atau terpesona. Maksud dari tergila-gila atau terpesona ini ditunjukkan pada Dewi Sri yang merupakan Dewi Padi pembawa kesejahteraan pada masyarakat tari gandrung. Yang memiliki ciri khas, mereka menari dengan kipas dan ketika penari menyentuh kipasnya kepada salah satu penonton biasanya laki-laki dan diajak untuk menari. Keberadaan tari gandrung sangat erat kaitannya dengan tari sedekah. Yang ketiga, istilah dan keunikan. Istilah kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang ada raris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Keunikan, tari gandrung merupakan kesenian tradisional masyarakat Banyuwangi yang keberadaannya tetap diminati masyarakat. Sampai saat ini, salah satu keunikan dari gandrung ialah terpadunya gerakan tari yang dinamis dan suara instrumen yang beragam dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Nah, setelah mendengarkan pengertian serta istilah serta keunikannya, maka kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari poster kami ini adalah tari gandrung adalah sebuah tarian berasal asli Banyuwangi. Tari gandrung ini adalah sebuah tarian yang awalnya ditarikan oleh para kaum lelaki. Namun dengan berjalannya waktu tarian ini berubah. Yang awalnya ditarikan oleh laki-laki, sekarang ditarikan oleh para kaum wanita. Maka dari itu, teman-temanku yang laki-laki jangan malu karena tarian ini adalah tarian lelaki yang sudah tergerus modernisasi menjadi ganti dengan penari perempuan. Dengan adanya keadaan ini, maka marilah kita bangkitkan jiwa nasionalisme kita untuk mengembangkan tarian gandrung yang ditarikan oleh lelaki. Dengan adanya ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Turen ini yang kemarin itu mengambil materi tentang tari gandrung itu bisa kita gunakan sebagai media mengembangkan tari gandrung ini terutama yang ditarikan oleh lelaki. Karena setiap pesta di Banyuwangi terutama di Gandrung Sewu itu awalnya ditarikan oleh gandrung lelaki. Maka dari itu marilah kita bangunkan jiwa kami agar kita bisa meneruskan gandrung laki tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah ada komentar atau pertanyaan? 1, 2, 3. Ya, Pak. Oke, desain posternya sudah bagus. Dilihat dari isi posternya juga sangat lengkap. Mulai dari pengertian dan filosofinya, lalu setelah itu istilah dan keunikannya juga dipaparkan dengan jelas, sehingga banyak orang yang aslinya belum tahu sekarang menjadi lebih paham tentang tari gandrung ini. Nah, terus cara mempromosikannya jujur saya suka. Nice info, terima kasih sudah banyak. Terima kasih, Pak. Kiranya cukup presentasi dari kami, maka kami akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi teman-teman kalian tadi, yang rawon tadi menjelaskan tentang tanaman telur yang dipakai untuk rawon. Kemudian tadi ada yang menjelaskan upacara adat di Perigi Trenggalek yang digunakan sebagai pengucapan rasa syukur mereka kepada hasil laut. Kemudian tadi ada yang
teman-teman kalian yang bisa kalian pahami, kita melakukan uji pemahaman melalui aplikasi Kahoot. Silakan mulai masuk dengan PIN 9603803. Silakan membuka aplikasi Kahoot IT di handphone masing-masing. Kemudian silakan memasukkan kode PIN-nya. Ya. Sudah masuk? Allah. 1, 2, 3. Sebentar, Bu. Yuk. Kita lihat siapa yang paling paham dengan materi hari ini. Dapat bolo. Yuk. Ayo, masih 16 orang. Anjir, PP ku 17 ada. orang. 20. Citian satir. Sudah? Masih ada yang mau masuk? Sudah? Ayo. Sudah? Berapa yang belum? 3. Sangatlah rumit. Mobilnya goreng. Oke, kita cari pemenangnya. Ya, juara satunya Yeni. Anak juara. Yang kedua ketua Nasdem siapa? Yang ketiga adalah anak Dewi. Facebook mana? Oke. Refleksi kegiatan hari ini. Silakan bisa cek di link atau scan barcode. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit saja. Materi selanjutnya akan menjelaskan tentang integrasi bangsa Indonesia. Jadi mulai dari masyarakat multikultural dan budaya lokal, nanti disambungkan menjadi integrasi bangsa Indonesia. Itu materi kita. Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain, melainkan keberagaman budaya ini dapat membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Nah, kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Tetapi yang harus benar-benar kita ingat, kita hidup di Indonesia dalam kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita satu ras yang dinamakan manusia. Terima kasih.